Halo, apa kabar Anda hari ini? Kini saatnya saya, Dana Paramita, mengantarkan berbagai informasi dari Medan. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Penyebaran penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Deli Serdang mengkhawatirkan seluruh peternak sapi. Selain minim pengetahuan pencegahannya, penyakit ini juga berdampak terhadap penjualan sapi. 6 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tambang ilegal di Kabupaten Mandaling Natal. 2 ekor ular piton ditemukan warga dalam komplek perumahan di Kota Medan. Informasi pertama untuk Anda, penyebaran penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Deli Serdang mengkhawatirkan seluruh peternak sapi. Selain minim pengetahuan pencegahannya, PMK juga akan berdampak terhadap penjualan sapi. Penyebaran penyakit mulut kuku, khususnya di kawasan Deli Serdang, mengalami peningkatan. Dari jumlah sebelumnya 398 ekor yang terjangkit penyakit, kini bertambah menjadi 430 ekor sapi. Dinas Pertanian Bidang Peternakan Deli Serdang mencatat selama sepekan terakhir, perharinya penyebaran PMK mencapai 32 ekor sapi. Cepatnya penularan PMK mengkhawatirkan para peternak sapi, khususnya di Kecamatan Tanjung Morawa. Selain minimnya pengetahuan tentang penyakit, PMK akan berdampak terhadap penjualan sapi, terutama menjelang Lebaran Idul Adha pada Juli 2022 mendatang. Salah satu peternak sapi menyebutkan ada 1 sapi miliknya terkena PMK gejala ringan. Padahal sudah dipesan untuk perayaan Idul Adha nanti. Ia khawatir transaksi jual beli dibatalkan. Merugikan lah Pak, karena kalau ada PMA ini kan PMK ternak-ternak kami yang untuk korban ini agak susah menjualnya gitu Pak. Bahkan tak bisa dijual. Bahkan tidak bisa dijual. Yang sudah dipesan seperti apa kondisinya Pak? Apa sudah kena juga seperti apa? Ada juga Pak yang sudah terkena, cuman segera diobati Pak. Dengan kondisi cepatnya penyebaran ini, harapan Bapak kepada pemerintah apa Pak? Harapan kami kepada pemerintah Pak agar supaya adalah memberikan obat-obatan sekaligus vaksinasinya Pak. Peternak berharap pemerintah lebih cepat dalam menangani kasus PMK karena dapat berdampak terhadap sumber pendapatan mereka. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu, penyebaran penyakit mulut dan kuku pada sapi di Kabupaten Deli Serdang semakin bertambah. Namun sayangnya stok obat dan vitamin yang ada di Dinas Pertanian terbatas hanya cukup untuk 2 minggu ke depan. Stok obat dan vitamin untuk peternak sapi yang terjangkit PMK atau penyakit mulut kuku yang ada di Dinas Pertanian Deli Serdang tinggal 400 sampai 500 dosis. Jumlah tersebut diperkirakan hanya dapat mencukupi selama 1 sampai 2 minggu ke depan. Hal tersebut terungkap saat Dinas Pertanian memberikan penyuntikan obat dan multivitamin di Desa Batu Lokong, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang mengatakan saat ini pihaknya membutuhkan 10.000 dosis obat dan vitamin untuk mengobati sapi yang mengalami gejala penyakit mulut dan kuku. Hal ini agar tidak menular ke ternak yang lain. Saat ini Pak, stok obat kita untuk di Deli Serdang mungkin kalau kita lihat daripada pertambahan ternak yang terjangkit 1 minggu ke depan mungkin stok obat kita kan habis. Jadi kami sangat memerlukan adanya tambahan obat-obatan baik vitamin ataupun antihistamin dan disinfektan. Sementara salah satu peternak sapi di kawasan Galang menyebutkan penyebaran PMK terhadap hewan ternaknya sangatlah cepat. Awalnya hanya 2 ekor sapi miliknya terserang PMK,
Dalam kurun waktu 1 minggu bertambah menjadi 6 ekor. Pertama kena minggu yang lewat, Pak. Dia mengeluarkan liur, agak payah makan. Itu awalnya dia, Pak. Selanjutnya setelah itu, Pak, melakukan pengobatan bagaimana, Bapak? Panggil keswannya, Pak. Bapak sendiri awalnya tahu nggak Pak itu kena PMK misalnya Pak? Karena sebelum kita kena, orang udah ngasih tahu dulu karena punya kawan udah kena duluan. Saat ini untuk pengobatan dari 430 ekor sapi yang terjangkit PMK, Dinas Pertanian Bidang Kesehatan Deli Serdang hanya memberikan pada sapi yang mengalami gejala berat dan sedang. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Kita beralih ke informasi lainnya, Polda Sumatera Utara menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus tambang ilegal di Kabupaten Mandaling Natal yang longsor pada April lalu dan menewaskan 12 orang. Setelah melalui serangkaian olah TKP dan gelar perkara di lokasi tambang ilegal longsor yang menewaskan 12 pekerja, Polda Sumatera Utara menetapkan 6 tersangka, masing-masing berperan sebagai pemodal, operator alat berat, pemilik lahan, serta penampung hasil tambang. Ke-6 tersangka dihadirkan di Mapolda Sumatera Utara Rabu petang lalu bersama sejumlah barang bukti, diantaranya piring batu yang dimanfaatkan sebagai alat pendulang emas. Seluruh tersangka akan dikenai pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Kemudian saksi-saksi sudah melakukan pemeriksaan ada 7 orang, tersangkanya yang sudah diamankan ada 3 orang. Kemudian barang bukti yang diamankan alat berat, kemudian peralatan yang digunakan untuk penambangan, termasuk barang-barang yang dimiliki oleh para korban pada saat di TKP. Di Meski ditetapkan tersangka, Polda Sumatera Utara enggan menguraikan jumlah kasus aktivitas tambang ilegal di Mandailing Natal, termasuk luas lahan yang dieksplorasi para pemodal, maupun dampak kerusakan lingkungan atas suburnya praktek penambang ilegal. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Sejumlah peristiwa penting dan menarik yang terjadi di Sumatera Utara dalam sepekan terakhir kami rangkum dalam Medan Sepekan. Banjir akibat pasang air laut atau banjirop kembali terjadi dan merendam ratusan rumah warga di 4 kecamatan Kota Medan. 4 kecamatan tersebut ialah Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Marelan, Kecamatan Medan Labuhan, dan sebagian kawasan Deli Serdang. Banjir yang terjadi pada hari Minggu lalu itu juga merendam akses jalan menuju Pelabuhan Belawan setinggi 50 cm hingga 1 meter. Menyusul terjadinya banjir rob, ratusan warga harus mengevakuasi barang-barang berharga milik mereka ke tempat yang lebih aman. Sejumlah lokasi yang dijadikan lapak perjudian di Kabupaten Deli Serdang ditertibkan petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Forkopimda Kabupaten Deli Serdang. Penertiban dimulai dari arena ketangkasan tembak ikan di Kecamatan Beringin sebanyak 7 lokasi, kemudian di Kecamatan Lubuk Pakam sebanyak 3 lokasi. Seluruh arena ketangkasan tambak ikan yang didatangi petugas disegel dan ditempeli poster himbauan untuk tidak melakukan praktik perjudian. Meski tidak dilakukan penyitaan alat permainan dan pemeriksaan pengelola, petugas mengingatkan akan menindak tegas bila dibuka kembali. 5 orang tersangka sindikat perdagangan orang utan Sumatera diringkus petugas di Komplek Perumahan Cemara Asri, Percut Seituan, Deli Serdang. Petugas berhasil menggagalkan transaksi jual beli bayi orang utan yang berusia 4 bulan yang akan dijual seharga 23 juta rupiah. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, bayi orang utan yang akan diperjualbelikan merupakan hasil perburuan liar di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser.
Berpura-pura hendak membeli alat kosmetik, seorang ibu diketahui mencuri alat kosmetik di sebuah toko di Jalan Pancing 1, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan. Pencurian tersebut terekam CCTV milik korban dan diunggah di media sosial. Untuk memuluskan aksinya, pelaku membuat sibuk penjaga toko dengan meminta mengambilkan beberapa barang. Ketika korban lengah, pelaku kemudian mengambil alat kosmetik kemudian pergi. Pencurian tersebut telah dilaporkan ke polisi dengan bukti rekaman CCTV. Perampokan truk bermuatan 8 ton sawit yang supirnya diikat dan dibuang di rawa-rawa kawasan Labuhan Batu Utara pada Minggu lalu berhasil diungkap oleh Polres Asahan. 5 orang tersangka berikut penadahnya ditangkap, sementara 2 orang lagi masih dalam pengejaran petugas. Menurut polisi, perampokan truk sawit telah direncanakan 2 pekan sebelumnya, setelah berhasil merampok dan membuang korbannya di areal perkebunan sawit Aikloba, Asahan. Truk dan sawit dijual ke penada sebesar Rp130 juta.